dia tuh ngelihat ada sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini nggak jelas wajahnya seperti apa, yang jelas rambutnya itu berantakan. Sosok ini sambil kayak merangkak dan menatap jelas ke arah Anton. Iki loh, Anton ini tadi ketemu sama Mak Ning di musola, terus disuruh beli sabun. Lah wong Mak Ning ini sudah meninggal tadi menjelang maghrib kok. Si orang-orang ini ngambil kain putih dan terlihat jelas Anton ini dibungkus kain kafan. Disitulah Anton ini benar-benar sadar, loh, aku ini sudah mati. Aku sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anton. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dan channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Anton. Anton ini asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi, dari kecil, Anton ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan kedua orang kakaknya. Jadi, dua orang kakaknya Anton ini perempuan semua. Dan yang menarik dari keluarga Anton ini adalah ayahnya Anton adalah seorang Muslim, sedangkan ibunya adalah seorang Nasrani. Nah, pada waktu kecil, yang Anton ingat waktu itu, dia menghabiskan masa kecilnya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, itu di Lumajang, Jawa Timur, di rumah kakek dan neneknya. Nah, belakangan hari, Anton dapat cerita dari kedua orang tuanya bahwa pada waktu itu, ketika masa-masa menjelang SD, Anton itu sering nangis sendiri. Sering nangis dan sakit-sakitan, badannya sering panas, dan sampai pada waktu itu kedua orang tuanya panik karena ketika dibawa ke rumah sakit maupun dibawa ke orang pintar, Anton ini masih terus nangis, jadi tanpa sebab apapun, dan badannya selalu meriang, panas, dingin, nggak kunjung selesai. Nah, pada waktu itu neneknya Anton yang ada di Lumajang, jadi kakek dan neneknya Anton yang ada di Lumajang itu adalah orang tua dari ayahnya. Waktu itu, kakek dan neneknya ini menyarankan kepada orang tuanya Anton supaya Anton dibawa ke Lumajang. Nah, pada waktu itu langsunglah Anton ini dibawa menuju ke Lumajang. Dan ketika sampai di rumah neneknya, begitu masuk di halaman rumah kakek dan neneknya itu, tiba-tiba Anton ini berhenti, sudah nggak nangis lagi. Dari situlah kemudian neneknya Anton ini menyarankan, sudahlah, ini anak ini biar di sini aja. Biar aku yang ngerawat sama kakeknya. Nah, karena pada waktu itu kedua orang tua Anton ini masih belum siap jauh dari Anton, keesokan harinya si Anton ini dibawa pulang lagi ke Surabaya. Ternyata begitu sampai di Surabaya, si Anton lagi-lagi nangis. Dia nangis seperti anak yang sakit, dan waktu itu badannya panas lagi. Nah, dari situlah kedua orang tua Anton kemudian, ya sudahlah, ayo dibawa lagi ke Lumajang. Lah, kejadian ini terjadi lagi. Begitu masuk ke halaman rumah kakek dan neneknya, Anton diam lagi, dia sudah nggak nangis lagi. Padahal selama perjalanan dari Surabaya menuju ke Lumajang yang ditempuh sekitar
3-4 jam waktu itu. Sepanjang perjalanan Anton itu terus nangis dan badannya ini meriang. Tapi begitu masuk ke halaman rumah kakek dan neneknya, Anton diam lagi. Nah, mau nggak mau, kedua orang tua Anton akhirnya setuju dengan pendapat dari neneknya itu, ya sudahlah. Memang kayaknya seharusnya Anton ini tinggal di sini. Nah, mulai saat itulah dari kelas 1 SD, Anton sekolah di Lumajang dan dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Jadi pada waktu itu, karena ayahnya Anton ini seorang Muslim dan ibunya adalah seorang Nasrani, jadi Anton masih belum paham dia ikut agama apa waktu itu. Jadi masih dalam waktu kecil itu, dia ketika tinggal bersama kakek dan neneknya, Anton selalu diajari ngaji oleh kakek dan neneknya. Nah, sehari-harinya setelah maghrib atau menjelang maghrib itu, Anton selalu diantar neneknya menuju ke musola untuk ikut ngaji bersama teman-teman di sana. Anton sendiri ingat pada waktu Anton kelas 1 SD di Lumajang, di rumah kakek dan neneknya itu sangat jauh dari keramaian. Jadi dari jalan raya menuju ke rumah kakek dan neneknya itu masih ditempuh perjalanan sekitar 7 km. Jadi sangat jauh dari keramaian. Nah, yang Anton ingat, rumah kakek dan neneknya Anton ini juga mempunyai halaman yang luas, sedangkan di kanan ada banyak sekali pohon-pohon besar, ada nangka, rambutan, dan segala macam. Dan di belakang itu nggak jauh dari rumahnya ada sungai yang mengalir cukup deras. Nah, ada kebiasaan dari orang-orang di sana ketika buang air kecil, buang air besar maupun mandi ataupun cuci baju, itu masih di sungai. Jadi yang dikhawatirkan Anton waktu kecil yang masih dia ingat, ketika malam hari kalau dia pengen buang air besar, dia selalu takut karena mau nggak mau dia harus turun ke sungai dan pasti dia minta ditemenin oleh kakek atau neneknya. Nah, sehari-hari dilalui oleh Anton di sana. Dia tinggal di Lumajang dan sekolah di sana. Waktu itu yang Anton ingat, setiap menjelang maghrib dia selalu diantar oleh neneknya menuju musola, dan mendekati musola itu ada satu rumah yang ditinggali oleh seorang nenek. Nenek-nenek ini sebenarnya usianya sama dengan neneknya Anton, tapi karena nenek ini dipanggil oleh tetangga-tetangga sekitar dengan panggilan Mak Ning, jadi anak-anak pada waktu itu yang seusia Anton juga manggil beliau dengan panggilan Mak Ning. Dan Mak Ning ini kelihatan sekali kalau begitu senang dengan kehadiran Anton. Jadi Anton itu sering dipanggil. Ketika mau menuju ke musola, Anton selalu dipanggil oleh Mak Ning. Sini le, sini le. Entah dikasih apa, katakan dikasih uang, kadang juga sekali waktu dikasih makanan atau cemilan. Dan seringkali juga si Anton ini disuruh oleh Mak Ning membeli sesuatu di warung. Nah, pada satu kejadian, malam itu Anton tidur bersama kakek dan neneknya, dan tiba-tiba Anton ini merasa pelutnya mules. Dia kebangun dan langsung membangunkan neneknya. Mbah, wetengku mules. Aku diterno ning kali, perutku mules, aku tolong diantarkan ke sungai. Oh iya le. Nah, neneknya pun bangun, beliau ambil senter dan langsung nganter Anton menuju ke sungai. Jadi jarak dari rumah menuju ke sungai itu nggak terlalu jauh. Dari rumah kakek dan neneknya itu masih dengar suara aliran sungai itu, terutama di malam hari. Begitu Anton dan neneknya ini sampai di atas sungai, mereka masih harus turun sebentar. Jadi ketika turun sebentar itu ada sungai yang membentang. Di seberang sungai itu ada pepohonan-pepohonan besar dan sangat gelap sekali. Tapi karena waktu itu ada neneknya yang menemani, jadi Anton ini nggak terlalu takut. Mulailah Anton buang air besar di sana, dan nggak seberapa lama, sekitar beberapa menit kemudian, tiba-tiba Anton itu ngerasa seolah-olah ada yang mendekati dia. Begitu dia noleh di seberang sungai itu, karena gelap sekali, dia itu ngelihat ada sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini nggak jelas wajahnya seperti apa, yang jelas rambutnya itu berantakan. Sosok ini sambil kayak merangkak dan menatap jelas ke arah Anton. Semakin diperhatikan oleh Anton, dan sosok ini semakin mendekat. Dari situlah Anton mulai takut. Mbah, iku sopo mbah? Iku sopo? Itu siapa mbah? Itu siapa?
Otomatis langsung neneknya ini berdiri, diarahkanlah senter ini menuju ke arah hutan itu. Begitu diarahkan, neneknya langsung bilang, "Weh, ojo ganggu kon, iki putuku iki. Jangan ganggu kamu, ini cucuku." Nah, seketika itu juga ketika Anton ini ngelihat lagi ke arah seberang sungai, si sosok ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah, karena sudah terlanjur takut, akhirnya Anton ini cepet-cepetan. Setelah selesai, Anton dan neneknya pun kembali ke rumah. Nah, ternyata begitu sampai di rumah, Anton ini masih ketakutan. Karena benar-benar ingat jelas wajah perempuan yang tadi nongol seperti apa. Dia tiba-tiba ingat lagi sosoknya yang menyeramkan itu meskipun nggak terlalu jelas. Karena waktu itu gelap sekali. Nah, pada saat Anton ini membayangkan, tiba-tiba mata Anton ini mengarah ke arah pintu. Jadi waktu itu pintu dari kamarnya ini nggak ada pintu. Hanya dibatasi oleh kain selambu. Dan Anton itu ngelihat di bawah persis itu, dia ngelihat tangan. Tangan perempuan ini panjang sekali. Dan kelihatan jelas kalau tangan itu seperti merangkak. Nah, seketika itu juga Anton ini narik baju neneknya. Mbah, iku mbah, mrene maneh mbah. Wonge mrene maneh mbah, wonge mrene maneh. Jadi Anton waktu itu bilang ke neneknya, "Mbah, itu mbah, sosoknya kesini lagi, dia kesini lagi." Nah, semakin jelas sosok ini kayak mau masuk ke dalam kamar. Disitulah Anton ini jerit, "Mbah, mbah, mbah." Belum sempat Anton ini berhenti menjerit, neneknya langsung bangun. "Weh!" Neneknya teriak seperti itu dan seketika sosok ini langsung menghilang. Nah, dengan adanya kejadian itu, Anton itu benar-benar takut ketika tidur malam hari. Dan setelah kejadian itu, Anton ini nggak berani lagi menuju ke sungai di malam hari. Jadi ketika sore hari, Anton jaga diri. Dia nggak mau makan yang terlalu banyak. Dia nggak mau makan yang pedas-pedas karena khawatir di malam hari nanti dia akan buang air besar. Jadi dia menghindari itu. Nah, berhari-hari kemudian, si sosok ini sudah nggak nampak lagi. Nah, ada satu kejadian lagi ketika itu, Anton ini mau menuju ke masjid. Mau menuju ke musola untuk ngaji. Begitu berangkat ngaji, melewati rumah Makning itu, dilihat biasanya Makning ini duduk-duduk di depan rumah. Tapi sore itu, Anton ini nggak melihat sosok Makning. Biasanya pasti Makning ini manggil Anton entah nyuruh sesuatu, entah ngasih sesuatu. Tapi pada sore itu, Anton ini nggak melihat sosok Makning. Jadi Anton langsung menuju ke musola, dia ngaji seperti biasa. Sampai Isya, kemudian setelah sholat Isya, Anton pun keluar dari musola. Dan begitu keluar dari musola, Anton ketemu Makning. Makning ini manggil Anton, "Le, tolong bae tukokno sabun yo ning warung biasane." "Oh, nggih Mak, nggih Mak." Jadi waktu itu Makning bilang, "Le, tolong Mak belikan sabun di warung biasanya." Akhirnya ya karena Anton terbiasa disuruh oleh Makning ini dan selalu dikasih imbalan, ya Anton pergi ke warung itu beli sabun. Setelah beli sabun, ketika Anton ini kembali ke musola, ternyata Makning sudah nggak ada. Jadi yang ada di pikiran Anton, oh mungkin Makning sudah pulang ke rumahnya. Diantarlah sabun ini menuju ke rumah Makning. Nah, ketika mendekati rumah Makning, ternyata di depan rumah Makning ini kumpul banyak orang. Di situ Anton ini mulai jalan pelan, Duh. Ini kok di rumah Makning kok banyak orang. Semakin Anton ini mendekati rumah Makning, ternyata di situ banyak sekali warga yang ada di sana menyiapkan tempat-tempat untuk pemandian jenazah. Nah, Anton mulai ngerasa curiga, loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal ya? Akhirnya dipanggil oleh kakeknya Anton. Waktu itu kakeknya Anton ada di sana. "Le, sini Le, Ton, sini Ton." "Loh Mbah, yang meninggal siapa Mbah?" "Makning tadi meninggal. Sebelum maghrib tadi meninggal Makning." Nah, ini orang-orang mempersiapkan. Ini banyak juga yang sudah menghubungi keluarganya yang ada di kota. Jadi Anton itu yang megang sabun. Waktu itu benar-benar terdiam. Sampai si kakeknya Anton ini tanya, "Kamu itu kenapa Le kok diem?" "Loh Mbah, barusan itu Makning ini ada di musola. Nyamperin aku terus nyuruh aku beli sabun." Lah, orang-orang yang ada di sana yang dengar pernyataan dari Anton, otomatis langsung heran. "Loh, yang bener Ton. Lah ini aku disuruh beli sabun sama Makning." Lah,
karena orang-orang semua ini kaget mendengar pernyataan dari Anton, akhirnya Anton ini dibawa oleh kakeknya pulang. Begitu sampai di rumah, kakeknya Anton ini cerita, iki loh, Anton ini tadi ketemu sama Mak Ning di musola, terus disuruh beli sabun. Lawang Mak Ning ini sudah meninggal tadi menjelang maghrib kok. Akhirnya dari situ Anton ini mikir lagi. Ketika Anton berangkat menuju ke musola, Anton ini nggak melihat sosok Mak Ning. Jadi disitulah Anton punya pikiran, mungkin waktu itu Mak Ning sudah ada dalam rumah. Dan pada saat Anton mulai ngaji, itu persis setelah maghrib. Nah, kejadian yang nggak masuk akal itu benar-benar diingat oleh Anton. Dan malam harinya, Anton ini tiba-tiba mimpi, antara sadar dan nggak sadar, dia itu didatengin sosok Mak Ning. Jadi Mak Ning ini jalan seperti biasa dan buka tirai yang ada di kamar Anton. Waktu itu Mak Ning langsung manggil Anton, "Le, iki lo jajanmu, ini lo jajanmu, ambil." Nah, karena Anton waktu itu ngerasa kalau Mak Ning ini masih hidup, Anton langsung menghampiri Mak Ning. "Nggih Mbah, matur nuwun nggih Mbah." Anton itu dikasih jajan, dan waktu itu si Mak Ning ini sempat membelai rambutnya Anton. "Sing pinter ya Le ya, wis Mbah mangkat sik." Jadi waktu itu Mak Ning sempat bilang, "Kamu yang pinter ya, ini Mbah berangkat dulu." Keesokan harinya si Anton ini cerita ke neneknya bahwa malam itu dia didatengin sosok Mak Ning. Nah, waktu itu si neneknya Anton bilang, "Le, kalau kamu didatengin sama Mak Ning lagi, kamu nggak boleh takut. Yang penting Mak Ning itu kamu doakan. Kamu nggak boleh takut, karena gimana pun juga Mak Ning itu sudah kayak nenekmu sendiri." Nah, dari pernyataan neneknya Anton itu, Anton ini mulai merasa nggak takut. Ternyata keesokan harinya di malam hari, Mak Ning ini datang lagi. Dan waktu itu yang bikin Anton ini agak takut, persis di belakang Mak Ning itu ada sosok perempuan. Perempuan ini nggak terlalu tua, tapi rambutnya putih semua, dan wajahnya itu seperti kusam, dan giginya ini hitam semua. Jadi sosok itu persis ada di belakang Mak Ning. Nah, Anton itu sempat takut. Dan Mak Ning tanya ke Anton, "Loh, kamu kenapa Ton kok takut?" "Itu siapa Mak?" "Oh, ini Nyai Sutri. Ini Mak kesini nih mau bilang ke kamu, Nyai Sutri ini mau ngikut kamu. Ya, setelah ini nanti biar Nyai Sutri yang jaga kamu." Nah, si sosok yang bernama Nyai Sutri ini cuman senyum-senyum, dan kelihatan sekali kalau giginya itu hitam semua. Dari situ Anton ini memperhatikan sosok Nyai Sutri ini pakai kebaya berwarna kuning kecoklatan, dan si sosok ini ketawa-ketawa sambil menatap ke arah Anton. Jadi Anton masih takut waktu itu. Dan Mak Ning menjelaskan lagi, "Ton, ini Mak titip. Setelah ini nanti Nyai Sutri yang jagain kamu ya. Mak berangkat dulu." Setelah itu Mak Ning ini berangkat, dan si sosok Nyai Sutri ini masih ada di sana. Gak lama kemudian, karena si Anton ini takut, Anton itu terus merapat ke arah neneknya, dan si Nyai Sutri ini duduk di kursi dan sambil memandangi Anton. Nah, si sosok Nyai Sutri ini terus senyum ke arah Anton sambil memperlihatkan giginya yang hitam itu. Nah, karena Anton ini takut, dia manggil neneknya, "Nek, Nek." Begitu neneknya bangun, "Kenapa Nak?" "Itu loh Nek, ada Nyai Sutri." "Nyai Sutri siapa?" "Itu Mak Ning tadi kesini, terus katanya Nyai Sutri ini yang jaga aku." Karena waktu itu neneknya mungkin juga nggak melihat sosok Nyai Sutri, akhirnya neneknya cuma bilang ke Anton, "Wes, kamu tidur baca doa. Baca doa yang sudah diajarkan sama nenek." Lah, Anton pun tidur. Keesokan harinya Anton ini masih terus berpikir, ini Nyai Sutri ini siapa? Kok tiba-tiba Mak Ning ini datang terus bilang kalau setelah ini Nyai Sutri yang jaga dia. Nah, hari-hari pun berlalu, Anton masih belum kepikiran tentang Nyai Sutri. Sampai pada satu kejadian, malam itu ketika Anton dan teman-teman bermain di satu lapangan yang nggak terlalu besar. Di samping lapangan ini ditumbuhi pohon-pohon besar. Waktu itu Anton bermain bersama teman-temannya, dan di tengah mereka bermain, tiba-tiba Anton ngelihat sosok Nyai Sutri ini berdiri persis di sebelah pohon pisang.
Jadi Nyai Sutri ini sambil megang pohon pisang dan sambil kepalanya itu geleng-geleng sambil senyum ke arah Anton. Jadi waktu itu Anton ini takut dan lari menuju ke rumah. Begitu sampai rumah, karena ngelihat si Anton ini ketakutan, neneknya langsung tanya, "Loh kamu kenapa, Le?" "Itu loh Mbah, aku didatangi Nyai Sutri lagi." Nah, karena kedua kalinya Anton ini bilang tentang Nyai Sutri, akhirnya neneknya Anton tanya, "Bentar, Mbah ini mau tanya, Nyai Sutri yang kamu maksud itu siapa?" Nah, ceritalah Anton bahwa malam itu Mak Ning ini datang bersama Nyai Sutri dan Mak Ning sempat bilang bahwa Nyai Sutri inilah yang akan menjaga Anton. Disitulah neneknya Anton langsung paham. Walah lele, itu berarti kodamnya Mak Ning. Mak Ning itu memang punya kodam. Wis, gini aja, kalau nanti si Nyai Sutri itu datang lagi, kamu bacakan doa-doa yang sudah nenek ajarkan ke kamu. Lah itulah yang diingat oleh Anton. Anton ini ingat yang diajarkan oleh neneknya waktu itu adalah doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah yang diingat oleh Anton dan betul beberapa hari kemudian Anton itu melihat sosok Nyai Sutri ini datang lagi. Dan sosoknya itu tiba-tiba berdiri persis di depan pintu. Jadi waktu itu Anton nggak bisa menggerakkan badannya. Si sosok Nyai Sutri ini jalan mendekati Anton dan dengan raut wajah yang sama. Jadi dengan raut wajah yang senyum dan memperlihatkan giginya yang hitam itu dengan rambut putih yang terurai. Anton itu nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan untuk menjerit itu dia nggak bisa. Berteriak-teriak nggak bisa. Jadi dia cuma diem dan terus dengan nafas yang tersengal-sengal. Lah untungnya waktu itu kakeknya ini keluar dari kamar dan dia ngelihat posisi Anton seperti itu, langsung kakeknya ini nepuk pundaknya Anton. "Le, kamu kenapa, Le?" Barulah Anton ini bisa ngomong, "Mbah, itu loh Mbah, ada Nyai Sutri yang datang Mbah." "Nyai Sutri siapa?" Karena kakeknya juga nggak tahu, akhirnya neneknya datang. "Kenapa Ton?" "Itu Nek, Nyai Sutri datang lagi Nek." "Ya wis, kamu tidur aja sama nenek sekarang." Jadi pada waktu si Anton ini tidur, neneknya ini meluk Anton. Nah, malam itu nggak ada kejadian apapun, dan setelah kejadian itu, sosok Nyai Sutri ini nggak datang lagi. Nah, sampai kemudian Anton ini menginjak kelas 3 SD, kedua orang tua Anton ini datang dan menjemput Anton untuk kembali ke Surabaya. Jadi selama tinggal di Surabaya, Anton jarang sekali bertemu dengan kakek dan neneknya. Jadi hanya setahun sekali ketika Lebaran. Sudah jadi kebiasaan di keluarga Anton itu, meskipun ibunya Anton ini non-muslim, jadi setiap Lebaran bapak dan semua keluarganya ini menuju ke Lumajang untuk merayakan Lebaran di rumah kakek dan neneknya itu. Jadi itulah kesempatan Anton bertemu dengan kakek neneknya di masa Lebaran itu. Nah, hari-hari pun berlalu sampai bertahun-tahun kemudian. Di sekitaran tahun 2016, Anton ini pun menikah dengan seorang perempuan bernama Sofi. Jadi selama menjalin rumah tangga itu, Anton masih tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah. Sedangkan kedua kakak Anton yang sudah berumah tangga, mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, pada waktu itu di sekitaran tahun 2017, di hari raya, seperti biasa, semua keluarga menuju ke Lumajang untuk Lebaran di sana. Nah, karena waktu itu Anton ini sudah janjian dengan temannya, jadi pagi itu kedua orang tuanya ini berangkat lebih dulu bersama kakak-kakaknya, sedangkan Anton dan istrinya ini nyusul. Nah, sambil nunggu tamunya, sekitar jam 2 siang, tamunya Anton ini datang. Mereka ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 4 sore, barulah tamunya Anton ini pulang. Nah, disitulah Anton dan istrinya bersiap-siap untuk menuju ke Lumajang. Sekitar jam 4:30 sore, tiba-tiba istrinya itu manggil Anton. Kak, kenapa yang itu lampu di belakang itu tiba-tiba mati sendiri dan meledak?" Lah Anton pun langsung bergegas menuju ke belakang, ke arah toilet belakang. Jadi toilet belakang ini biasa difungsikan sebagai toilet pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangganya. Karena melihat situasi waktu itu benar, lampu ini pecah dan mati. Akhirnya Anton pun langsung ngambil stok lampu yang ada di sana. Karena suasana di belakang ini nggak ada ventilasi, jadi suasana sudah mulai gelap. Dan pada waktu Anton ini naik ke atas kursi dan mau masang lampu itu, tiba-tiba di arah bawah
Anton ini dengar, "Ton, eling aku ora, Ton?" Langsung Anton ini kaget. Jadi dia belum sempat masang lampu, karena ada suara perempuan seperti itu, Anton langsung jatuh dari kursi, dan istrinya itu langsung menghampiri, "Kamu kenapa, Kak?" Begitu istrinya ini ngelihat, ternyata di dalam ini nggak ada apa-apa. Anton pun langsung shock. Dia kembali ke kamar, menuju ke kamar, barulah si Anton ini cerita. "Tadi di toilet itu yang waktu aku masang lampu, tiba-tiba ada suara perempuan." Nah, karena istrinya ini juga curiga, suara perempuan apa? Wong kita ini tinggal berdua di sini, semua orang sudah berangkat. Ya makanya itu aku sendiri juga kaget, kok tiba-tiba ada suara perempuan. Nah, akhirnya ditemanilah oleh sang istri, Anton pun langsung menuju ke toilet lagi, berniat memasang lampu itu. Begitu masang lampu, akhirnya lampu ini bisa dinyalakan. Setelah selesai, istrinya pun keluar lebih dulu dari toilet. Anton ini masih ngambil kursi dan mau dikeluarkan dari toilet. Begitu Anton ngangkat kursi, tiba-tiba ada suara perempuan ini lagi, "Ton, eling aku ora, Ton?" Begitu Anton noleh, ternyata di situ ada sosok Nyai Sutri. Nah, sosok Nyai Sutri ini sambil senyum. Nah, sosok itu jelas sekali terlihat oleh Anton. Karena waktu itu lampu ini sudah nyala, Anton itu bisa melihat persis sosok Nyai Sutri ini berdiri persis di depan Anton. Disitulah Anton benar-benar takut, dia jerit. Sampai istrinya ini datang, "Kenapa, Kak? Kenapa, Kak?" Jadi waktu itu Anton nggak bisa ngomong, dan dia langsung dibawa oleh istrinya menuju ke kamar. Dan istrinya pun ngambil minum. Setelah Anton minum, barulah Anton ini bisa cerita. Setelah sekian tahun lamanya Anton ini nggak melihat kehadiran sosok Nyai Sutri, pada waktu itu kembali lagi Anton melihat sosok Nyai Sutri. Dan wajahnya persis seperti itu, benar-benar menyeramkan. Setelah kejadian itu, akhirnya si istrinya sempat bilang, "Ya udah, Kak, ini gimana? Kita lanjut menuju ke Lumajang atau gimana? Kakak mau berangkat sekarang atau gimana?" "Ya sudahlah, ayo, udah dipersiapkan semua. Udah, kita tinggal berangkat." "Ya sudah, ayo." Berangkatlah mereka menuju ke Lumajang. Nah, begitu mereka ini menuju ke Lumajang, perjalanan ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Ketika masuk di desa kakek dan neneknya Anton, si Anton ini merasa ada yang aneh. Karena begitu Anton ada di dalam mobil, seolah-olah kok ada yang duduk di belakang. Karena waktu itu Anton merasa nggak nyaman, Anton ini nggak berani ngelihat ke belakang. Nggak lama kemudian, Anton ini tiba-tiba semakin merasa nggak nyaman dan seolah-olah dia harus ngelihat ke belakang. Akhirnya Anton pun ngelirik ke belakang dan ternyata sosok Nyai Sutri ini duduk di belakang. Jadi duduk dengan santainya dan sambil menghadap ke arah depan. Di sudut mata Anton itu terlihat sekali bahwa Nyai Sutri ini duduk di belakang. Anton pun nggak berani bilang ke istrinya yang ada di sampingnya itu. Dia tetap diam. Sampai kemudian begitu masuk ke arah halaman rumah kakek dan neneknya, barulah Anton ngerasa si sosok Nyai Sutri ini sudah nggak ada lagi. Nah, begitu sampai di sana, neneknya ini sempat pesan, "Ton, kamu gimana ngajimu?" Waktu itu Anton ini nggak bisa jawab. Karena dia sadar selama itu dia nggak pernah ngaji lagi. Karena lebih sering ikut bersama ibunya. Jadi Anton cuma senyum. Dan waktu itu neneknya bilang ke Anton, "Kamu itu gimana pun juga kamu harus tetap ngaji. Wong yang didik kamu dari kecil ini ya kakek sama nenek. Kamu kan juga sudah hafal beberapa surat-surat pendek." Anton itu cuman diem memperhatikan neneknya ngomong. Gak lama setelah itu, beberapa hari kemudian mereka pun pulang kembali ke Surabaya. Dan ketika sampai di Surabaya, Anton menjalani aktivitas sehari-hari bersama istri dan juga keluarganya. Nah, di sekitaran tahun 2018, Anton dapat kabar bahwa neneknya yang ada di Lumajang itu meninggal. Langsunglah mereka menuju ke sana dan mengikuti proses pemakaman neneknya itu. Dan gak lama setelah itu, sekitar beberapa bulan kemudian ternyata kakeknya juga meninggal. Jadi di tahun yang sama, di tahun 2018 itu Anton kehilangan kakek dan neneknya. Dan dia benar-benar merasa sedih. Jadi otomatis di tahun berikutnya, di tahun 2019 itu, ketika Lebaran, ketika Anton pulang ke Lumajang, meskipun sudah nggak ada kakek dan neneknya, di sana masih ada keluarga dari ayahnya. Tapi Anton merasa Lebaran waktu itu sudah nggak seperti Lebaran sebelumnya, karena kakek dan neneknya sudah nggak ada.
Nah, berjalannya waktu, di sekitaran tahun 2020, di akhir 2020 itu, ketika banyak sekali berita beredar tentang COVID, ayah Anton ini sempat dirawat di rumah sakit. Dan waktu itu Anton ini sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan ayahnya. Sampai kemudian keadaan ayahnya ini semakin parah, ayahnya ini meninggal karena COVID. Nah, setelah ayahnya meninggal itulah Anton itu merasa benar-benar kehilangan sekali. Beberapa tahun yang lalu, dia sempat kehilangan kakek dan neneknya, dan pada saat itu dia harus kehilangan ayahnya. Nah, di pertengahan tahun 2021, ternyata ibunya Anton ini juga positif COVID dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, singkat cerita, belum sampai 1 bulan, ternyata ibunya ini juga meninggal. Disitulah Anton benar-benar stres dengan keadaan itu, dan beberapa hari Anton sempat nggak masuk kerja karena hal itu. Sampai pada satu ketika, dia tiba-tiba mimpi ayahnya ini datang. Ayahnya itu pakai baju seperti layaknya orang yang mau berangkat haji. Beliau wajahnya bersih sekali, dan ketika itu Anton ini datang. Ya, Anton kangen sama ayah. Kok ayah nggak pernah pulang? Jadi Anton waktu itu benar-benar nggak sadar kalau ayahnya ini sudah meninggal. Dan waktu itu ayahnya ini sempat jawab pertanyaan dari Anton. Ton, ayah ini sudah di dunia yang berbeda. Dari situlah Anton langsung ingat. Iya, ayah kan sudah meninggal, ibu juga meninggal. Langsunglah Anton ini tanya lagi, loh ya, ibu mana? Kok Anton nggak lihat ibu? Apa ayah nggak sama ibu? Di situ ayahnya ini diem, nggak bisa ngomong apapun, dan nggak lama kemudian ayahnya ini terlihat sekali meneteskan air mata. Di situ Anton tanya lagi, loh ya, ibu mana? Kok ibu nggak sama ayah? Nah, pada saat pertanyaan kedua, ayahnya ini langsung melambaikan tangan ke Anton, dan ayahnya ini pergi. Seketika itu juga Anton ini bangun, dan nggak sadar air matanya itu menetes, teringat oleh sosok ayahnya. Di beberapa bulan kemudian, Anton ini dapat kabar dari Pak D-nya yang ada di Lumajang. Waktu itu Pak D-nya mengabarkan, Ton, ini Pak D, kalau bisa kamu datang ya sama istrimu. Kita bikin doa bersama di sini. Oh iya Pak D. Datanglah Anton ke sana bersama istrinya, dan malam itu digelar doa bersama. Selesai doa bersama, Anton pun tidur di sana. Jadi di ruang tamu itu kursi-kursi semua dikeluarkan dan digelar karpet. Jadi malam itu setelah ngobrol dengan Pak D-nya, Anton pun tidur di situ. Nah, pada saat Anton ini tidur, Anton itu sempat kebangun, dan dia ngelihat di samping Anton itu ada Pak D-nya, dan di sebelah kiri ada omnya Anton dan juga saudara-saudaranya. Jadi di ruang tamu itu nggak hanya Anton yang tidur di sana. Nah, setelah Anton kebangun, dia ambil minum dan dia tidur lagi. Nah, pada saat tidur inilah Anton itu tiba-tiba ngerasa badannya itu dingin sekali. Dia ngerasa badannya dingin seperti ada di dalam kulkas. Dia ngerasa badannya dingin, dan dia itu buka mata. Ternyata banyak sekali orang laki-laki. Beliau itu nggak pakai baju semua, dan kepalanya pelontos. Tiba-tiba Anton ini dimandikan, dan Anton itu ngerasa airnya benar-benar dingin. Dia itu kayak ngomong, tolong, aku mau diapain. Tapi orang-orang ini kayak nggak dengar suara Anton. Anton itu terus teriak-teriak, tolong, saya mau diapain. Lah orang-orang ini terus memandikan Anton, dan badan Anton ini disabuni, rambutnya itu dikeramasi, dan setelah itu dikeringkan badannya. Anton itu bisa mencium ada aroma kapur barus. Aroma kapur barus itu menyengat sekali, dan banyak sekali wangi-wangian yang dicium oleh Anton. Tapi Anton nggak bisa teriak. Dia cuma bisa teriak dalam hati, sedangkan orang-orang ini terus melakukan kegiatan itu. Si orang-orang ini ngambil kain putih, dan terlihat jelas Anton ini dibungkus kain kafan. Disitulah Anton ini benar-benar sadar, loh, aku ini sudah mati. Aku sudah mati. Setelah itu, dia ngerasa gelap, dan dia dengar ada suara orang-orang yang melafalkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di dalam liang lahat, Anton itu merasakan persis. Jadi tanah-tanah yang ada di atas liang lahat yang jatuh ke tubuh Anton itu dirasakan betul oleh Anton. Dan sampai kemudian tanah ini menutupi tubuh Anton, dia benar-benar merasa gelap. Nah, gak lama kemudian suara orang-orang yang ada di atas liang lahat ini pergi satu persatu.
sampai nggak ada suara lagi. Pak D-nya, omnya, dan saudara-saudara Anton itu ngelihat Anton ini nangis terseduh-seduh. Pak D-nya belum tanya apapun. Jadi langsung ada yang ngambilkan air minum, Anton ini masih nangis. Barulah keesokan harinya, Anton ini cerita ke istrinya dan juga ke Pak D-nya. Kejadian yang dialami malam itu, dia seperti orang yang meninggal. Nah, berhari-hari setelah itu, ternyata Anton ini terus kepikiran kejadian tentang waktu itu. Nah, keesokan harinya, Anton bilang ke istrinya, "Yang, aku sudah memantapkan hati, aku mau masuk Islam. Aku mau bersahadat." Diantarlah oleh istrinya menuju ke masjid dan disaksikan istrinya Anton ini bersahadat. Dan hari itu dia masuk Islam. Nah, setelah hari itu Anton pun menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Dan dia ingat lagi tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh neneknya. Dia mulai menghafal lagi surat-surat pendek. Jadi waktu itu nggak ada kendala bagi Anton karena dia sebenarnya sudah hafal Al-Fatihah. Dia sudah hafal surat-surat pendek yang pernah diajarkan oleh neneknya waktu itu. Jadi semoga kisah dari Anton ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.